Robot line follower atau robot pengikut garis merupakan robot beroda yang dilengkapi dengan sensor pendeteksi garis seperti sensor inframerah atau sensor optik untuk membaca kontras antara warna garis dan warna permukaan. Robot ini bergerak mengikuti jalur tersebut dari awal sampai akhir secara otomatis sesuai dengan program yang ditanamkan pada microcontroller. Pertama-tama kita bahas dulu komponen utama yang digunakan dalam perakitan robot ini. Komponen utamanya adalah yang pertama yaitu Arduino Nano sebagai kontrol utama sistem. 8 buah sensor fotodioda atau fototransistor yang berfungsi untuk membaca pantulan cahaya dari permukaan hitam dan putih. Selanjutnya yaitu 8 buah LED inframerah sebagai pemancar cahaya inframerah yang akan dipantulkan oleh permukaan jalur. Selanjutnya itu driver motor yang berfungsi mengatur arah dan kecepatan dua motor DC. Dua motor DC yang berfungsi sebagai penggerak robot kanan dan kiri. Selanjutnya itu resistor, digunakan sebagai pembatas arus baik untuk LED maupun sensor. Konektor pin reader sebagai jalur penghubung ke Arduino Nano. Robot line follower ini bekerja berdasarkan prinsip pemantulan cahaya inframerah untuk mendeteksi jalur atau garis pada permukaan lantai, kemudian mengatur pergerakan motor DC agar robot dapat mengikuti lintasan secara otomatis. Sistem ini terdiri atas 3 bagian utama yaitu sensor inframerah, mikrokontrol Arduino Nano, dan driver motor DC. Bagian sensor berfungsi sebagai indera penglihatan robot. 8 sensor inframerah dipasang sejajar di bagian depan robot. Setiap sensor memiliki pemancar dan penerima cahaya inframerah. Ketika sensor berada di atas bidang putih, cahaya inframerah yang dipancarkan akan dipantulkan kembali ke penerima, sehingga menghasilkan nilai analog yang tinggi. Sebaliknya, jika sensor berada di atas bidang hitam, cahaya tidak terpantul dengan baik, sehingga nilai bacaan menjadi rendah. Dengan cara ini, sensor dapat membedakan antara warna hitam dan putih, yang menjadi dasar bagi robot untuk mengetahui posisi garis lintasan. Bagian pengendali Arduino Nano berfungsi sebagai otak sistem. Arduino membaca nilai dari setiap sensor melalui pin analog A0 hingga A7. Sebelum digunakan, sistem melakukan kalibrasi untuk menentukan batas ambang atau threshold antara bidang hitam dan putih. Setelah nilai sensor terbaca, Arduino akan melakukan perhitungan posisi garis dengan metode rata-rata tertimbang untuk menentukan apakah garis berada di tengah, di kiri, atau di kanan. Berdasarkan hasil pembacaan tersebut, Arduino mengirimkan sinyal kendali ke driver motor agar robot dapat bergerak menyesuaikan arah garis. Bagian aktuator yaitu driver motor dan motor DC yang bertugas menggerakkan robot. Sinyal dari Arduino diteruskan ke driver motor yang mengatur arah putaran serta kecepatan kedua motor DC. Jika garis berada di tengah, kedua motor berputar dengan kecepatan yang sama sehingga robot bergerak maju lurus. Jika garis bergeser ke kiri, motor kanan akan berputar lebih cepat untuk membuat robot berbelok ke kanan. Sebaliknya, jika garis berada di kanan, motor kiri akan lebih cepat agar robot berbelok ke kiri. Saat keseluruhan sensor tidak mendeteksi garis atau semuanya hitam, robot akan berhenti atau berputar untuk mencari garis kembali. Keseluruhan proses ini berlangsung sangat cepat dan berulang terus-menerus, sehingga robot mampu menyesuaikan gerakannya secara real-time mengikuti garis pada lintasan. Dengan demikian, prinsip kerja rangkaian ini memadukan deteksi optik atau sensor, memproses logika, yaitu microcontroller, dan penggerak mekanik yaitu motor DC yang saling terhubung dalam satu sistem kendali otomatis. Desain dan hubungan antara komponen. Berikutnya kita masuk ke dalam desain dan koneksi antara komponen. Arduino Nano dihubungkan ke masing-masing sensor melalui pin analog A0 sampai A7. Sementara itu, untuk mengendali motor, kami menggunakan pin 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Pin NA dan NB pada driver motor dihubungkan ke pin PWM Arduino untuk mengatur kecepatan motor. Pin IN1 dan IN2 digunakan untuk mengontrol arah putaran motor kiri. Pin IN3 dan IN4 digunakan untuk motor kanan. Dengan desain ini, Arduino berfungsi sebagai pusat kendali yang menerima data dari sensor dan mengeluarkan sinyal kontrol ke driver motor. Pembacaan nilai sensor. Setelah perakitan selesai, tahap pertama dalam programan adalah membaca nilai dari masing-masing sensor.
Dalam tahap ini, kami menulis program sederhana untuk menampilkan hasil pembacaan sensor di serial monitor. Adapun prinsipnya yaitu jika sensor membaca warna hitam, maka output bernilai low atau 0. Jika membaca warna putih, maka output bernilai high atau 1. Hasil pembacaan ini digunakan untuk proses kalibrasi sensor, yaitu menyesuaikan ambang batas agar setiap sensor bisa membedakan garis dengan tepat meskipun kondisi cahaya di sekitar berbeda-beda. Program pengendalian motor DC. Setelah sensor berfungsi dengan baik, kami melanjutkan ke program pengendalian motor DC. Di tahap ini, kami menguji apakah motor dapat berputar maju, mundur, kiri, dan kanan sesuai logika kontrol. Logikanya seperti ini: jika semua sensor tengah membaca garis, maka robot maju lurus. Jika sensor kiri aktif, maka robot berbelok ke kiri. Jika sensor kanan aktif, maka robot berbelok ke kanan. Dan jika semua sensor mendeteksi warna hitam, maka robot berhenti atau mundur dari hasil uji coba. Motor mampu merespon dengan baik sesuai perintah dari program. Penggabungan kalibrasi dan pergerakan motor. Tahap berikutnya adalah menggabungkan pembacaan sensor dengan pengendalian motor. Program utama line follower bekerja dengan prinsip umpan balik atau feedback. Dari hasil pembacaan sensor, Arduino terus memantau posisi garis, kemudian menyesuaikan kecepatan kedua motor agar robot tetap berada di jalur. Misalnya, saat garis berada di tengah, maka kedua motor berputar dengan kecepatan sama atau robot bergerak lurus. Jika garis bergerak ke kiri, maka motor kanan bergerak lebih cepat. Jika garis bergerak ke kanan, maka motor kiri bergerak lebih cepat. Dengan sistem ini, robot dapat mengikuti jalur secara otomatis, baik di lintasan lurus maupun belokan. Penjelasan skematik papan PCB microcontroller dan papan PCB sensor dalam robot line follower. Papan PCB microcontroller merupakan pusat kendali dari keseluruhan robot. Dalam papan ini, beberapa komponen penting ditempatkan dan dihubungkan ke jalur-jalur tembaga yang dirancang secara khusus agar rangkaian bekerja stabil dan rapi. Fungsi utama dari PCB microcontroller yang pertama yaitu menjadi dasar penempatan Arduino Nano sebagai otak robot. Yang kedua yaitu menyediakan jalur listrik seperti VCC dan ground yang stabil ke seluruh modul sensor dan driver motor. Yang ketiga yaitu mengatur koneksi pin Arduino ke driver motor. Yang keempat yaitu menyediakan konektor ke papan sensor 8 channel. Komponen yang ada di PCB microcontroller yang pertama itu Arduino Nano yang berfungsi sebagai pengolah data sensor dan pengirim sinyal kendali ke motor. Yang kedua yaitu konektor ke sensor board, 8 pin analog tambah power menghubungkan pin A0 sampai A7 Arduino ke 8 sensor IR. Port driver motor atau modul lain terhubung ke pin NA sampai PWM, yaitu kontrol kecepatan motor kiri, NB sampai PWM atau kontrol kecepatan motor ke kanan, in 1, in 2 ke arah motor kiri, in 3, in 4 arah motor kanan. Regulator power dan power distribution menyediakan jalur stabil 5 volt untuk sensor dan Arduino. Jalur ground bersama common ground, semua sensor Arduino driver motor harus berbagi ground yang sama agar sinyal tidak error. Alasan menggunakan PCB microcontroller yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kabel jumper yang dapat membuat rangkaian berantakan. Yang kedua yaitu mengurangi risiko hubung singkat. Yang ketiga yaitu menjadikan rangkaian lebih kokoh dan mudah dibawa. Yang keempat yaitu memastikan hubungan sensor dan driver motor lebih stabil. Papan PCB sensor. Papan PCB sensor adalah papan khusus yang menampung 8 pasang LED sebagai pemancar dan fototransistor atau fotodioda sebagai penerima. Fungsi utama PCB sensor yang pertama yaitu mendukung pembacaan garis dengan cepat dan stabil. Yang kedua yaitu menyusun sensor secara melengkung agar mengikuti bentuk lintasan dan belokan. Yang ketiga yaitu memberikan output digital dan analog ke Arduino melalui pin A0 sampai A7. Komponen pada PCB sensor yang pertama yaitu LED sebagai pemancar cahaya inframerah ke permukaan lantai. Yang kedua yaitu fotodioda atau fototransistor sebagai penerima pantulan cahaya LED dari permukaan. Putih memantulkan cahaya ke nilai tinggi, hitam menyerap cahaya ke nilai rendah. Resistor pembatas dipasang untuk membatasi arus LED, menyesuaikan sensitivitas sensor penerima.
Header pin output 8 channel tambah PCC tambah ground menghubungkan setiap sensor ke Arduino melalui PCB utama. Pengaturan posisi sensor yang pertama yaitu sensor disusun membentuk busur melengkung bukan lurus, bertujuan agar sensor bisa membaca belokan secara lebih cepat. Yang kedua yaitu garis tidak mudah hilang dari deteksi. Yang ketiga yaitu robot lebih stabil mengikuti jarak. Cara kerja papan PCB sensor yang pertama yaitu LED memancarkan cahaya ke lantai. Yang kedua yaitu permukaan hitam dan putih mengembalikan pantulan berbeda. Yang ketiga yaitu fototransistor atau fotodioda membaca intensitas pantulan. Yang keempat yaitu nilai sensor memberi nilai A0 sampai A7 ke Arduino. Yang kelima yaitu Arduino menentukan posisi garis secara real time. Bagaimana PCB microcontroller dan PCB sensor saling terhubung? Yang pertama yaitu dari sensor board ke Arduino atau PCB microcontroller. Yang kedua yaitu 8 jalur analog yaitu A0 sampai A7. Yang ketiga yaitu 1 jalur PCC 5 volt. Yang keempat yaitu 1 jalur ground. Yang kelima yaitu 2 dari Arduino ke driver motor. Yang keenam yaitu 6 jalur sinyal in 1 sampai in 4 in A sama in B. Yang ketujuh yaitu 3 driver motor ke motor DC. Yang kedelapan yaitu motor kiri. Yang kesembilan yaitu motor kanan. Dengan sistem ini, PCB sensor bertugas membaca garis, PCB microcontroller mengolah data, dan driver motor menjalankan perintah dari Arduino. Baik, bisa kita lihat di samping. Pertama yaitu di bagian awal program. Kita mengatur pin-pin motor sebagai output dan 8 pin sensor analog sebagai input. Program juga menyiapkan beberapa variabel yang diperlukan seperti tempat menyimpan nilai sensor, nilai minimum dan maksimum untuk kalibrasi, threshold untuk membedakan hitam dan putih, serta variabel untuk mengingat sensor terakhir yang mendeteksi garis. Di awal program, semua pin motor diatur sebagai output dan seluruh pin sensor A0 sampai A7 diatur sebagai input. Program juga menyiapkan variabel. Yang pertama yaitu sensor value, menyimpan hasil bacaan sensor. Yang kedua yaitu minimum atau maksimum sensor value, menyimpan nilai terendah atau tertinggi saat kalibrasi. Yang ketiga yaitu threshold, batas nilai hitam atau putih. Yang keempat yaitu last active sensor index, menyimpan sensor terakhir yang mendeteksi garis. Bagian ini penting agar robot bisa berjalan dan mengenali garis dengan benar. Bagian kedua adalah kalibrasi sensor yang berjalan sekali saat robot dinyalakan. Pada tahap ini, setiap sensor dibaca berkali-kali untuk mencari nilai paling rendah dan paling tinggi. Dari nilai itu dihitung threshold, yaitu batas yang menentukan apakah sensor sedang membaca warna putih atau garis hitam. Kalibrasi ini penting supaya sensor tetap akurat meskipun kondisi cahaya berbeda-beda. Kalibrasi sensor. Kalibrasi dilakukan sekali saat setup. Fungsinya yaitu mencari nilai sensor paling rendah saat berada di area putih dan nilai paling tinggi saat berada di garis hitam. Program membaca sensor ribuan kali dan mencatat minimum atau maksimum setiap sensor, lalu menentukan threshold. Threshold sama dengan minimum tambah maksimum per 2. Tujuan kalibrasi, memastikan setiap sensor bisa membedakan hitam dan putih walaupun kondisi cahaya berubah. Meningkatkan akurasi pembacaan garis. Ini adalah inti dari sistem pembacaan sensor. Setelah itu, masuk ke bagian utama dalam loop. Di sini robot membaca semua sensor dan menentukan sensor mana yang mendeteksi garis. Setiap sensor diberi bobot sesuai posisinya, dari kiri sampai kanan. Bobot ini digunakan untuk menghitung posisi garis, apakah bergeser ke kiri, ke kanan, atau berada di tengah. Dengan cara ini, robot bisa mengetahui arah mana yang harus dikoreksi. Pembacaan sensor dan penentuan posisi garis. Pada metode berjalan, robot membaca seluruh sensor. Program membandingkan nilai sensor dengan threshold. 1 sama dengan mendeteksi garis hitam, 0 sama dengan area putih. Setiap sensor diberi bobot sesuai posisinya. Sensor kiri bobot negatif, sensor kanan bobot positif, sensor tengah bobot 0. Robot menghitung posisi garis dengan metode efreg untuk mendapatkan nilai negatif garis yang ada di kiri, positif garis yang ada di kanan, dekat 0 garis berada di tengah. Inilah yang digunakan untuk menentukan arah belokan. Dari hasil perhitungan tersebut,
Program menyesuaikan kecepatan motor. Jika garis berada di kiri, motor kanan dipercepat dan motor kiri diperlambat. Sebaliknya, kalau garis berada di kanan, motor kiri dipercepat dan motor kanan diperlambat. Prinsip ini membuat robot bisa belok secara halus mengikuti garis. Bisa kita lihat program yang tertera. Terakhir yaitu ada kondisi di mana semua sensor tidak mendeteksi garis. Pada situasi ini, robot melihat sensor terakhir yang aktif. Kalau sensor terakhir di kiri, robot belok ke kiri. Kalau di kanan, belok ke kanan. Dan kalau di tengah, robot maju. Bila tidak ada data sama sekali, robot berhenti untuk keamanan. Bisa kita lihat pada program yang tertera. Hasil uji coba dan kesimpulan. Setelah semua tahap selesai, kami melakukan uji coba langsung di lintasan. Hasilnya, robot dapat mengikuti garis dengan stabil. Sensor mampu membedakan bidang hitam dan putih dengan baik setelah proses kalibrasi dilakukan. Gerakan robot juga halus dan cepat menyesuaikan arah saat melintas tikungan. Kesimpulannya, proyek robot Line Follower digital berbasis Arduino Nano dengan 8 sensor ini berhasil dengan baik, dan sistem dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan robot navigasi yang lebih kompleks.